I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang etika profesi kepustakawan di Indonesia dan negara lainnya. Etika profesi. 1. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seorang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Profesi berasal dari bahasa Latin yaitu profesius, yang bermakna dengan sumpah atau janji, yang bersifat keagamaan atau pengakuan. Menurut Purwono, seorang yang memiliki suatu profesi tentu profesional. Istilah profesional menggunakan aktivitas yang menerima bayaran atau lawan kata dari amatir. Kedua, yaitu pustakawan. Pustakawan merupakan seorang yang bekerja di bidang perpustakaan melalui pendidikan ilmu perpustakaan. Menurut Sudarsono, kata pustakawan merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi dan perpustakaan. Selain itu, Purwono mengemukakan pustakawan itu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan tentang perpustakaan. Yang ketiga, yaitu kode etik. Kode etik dari pustakawan adalah merupakan tata aturan tertulis yang berkenaan dengan tingkah laku seseorang. Menurut Lahas dalam Kamus Pustaka Indonesia menyatakan bahwa kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, cita, dan profesionalisme. Yang B, yaitu membandingkan etika profesi pustakawan di Indonesia dan negara lain. Suatu hal penting mengapa profesi pustakawan dihargai di Amerika adalah bahwa ada sejarahnya perkembangan profesi pustakawan di Amerika sangat sejalan dengan sejarah pembentukan Amerika Serikat sebagai negara modern dan juga perkembangan dunia akademik. Pada masa kolonial Belanda, tradisi kepustakawan di dunia akademik merupakan bagian dari konsep negara modern, utamanya berkaitan dengan fungsi negara dan penyediaan dan penyimpanan informasi. Oleh karena itu, profesi pustakaan dan 4 ahli pengarasip mulai berkembang pada masa itu. Saya akan melanjutkan materi tentang membandingkan etika profesi kepustakawanan di Indonesia dan negara lain. Posisi pustakawanan mengakar kuat di universitas-universitas dan tuntutan profesionalitas pustakawan pun meningkat. Untuk menjadi seorang pustakawan, seseorang harus mendapatkan gelar pada jenjang S1 pada area tertentu terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ke jenjang S2 di bidang perpustakaan. Para pustakawan profesional terus mengembangkan pendidikan profesinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di area tertentu yang berkaitan dengan pengolahan dokumen. Pekerjaan-pekerjaan teknis yang berkaitan dengan manajemen pengolahan perpustakaan seperti scanning dokumen, jaringan internet, memasang sistem katalog dalam jaringan komputer dikerjakan ahli-ahli yang berfungsi sebagai staf teknis perpustakaan. Di Indonesia, pustakawan diakui sebagai jabatan fungsional dan pustakawan diharapkan memegang teguh etika profesi. Bidang kepustakawanan di Indonesia dikategorikan sebagai profesi dan pustakawanan diharapkan melaksanakan tugasnya. Berdasarkan prinsip profesionalisme, untuk mempertahankan eksistensinya, pustakawan di Indonesia harus memahami dan menerapkan visi kepustakawanan, fungsi sosial pustakawan, dan hakikat pekerjaan kepustakawanan. Suatu pendekatan terhadap kode etik pustakawanan Indonesia membahas tentang etika pustakawanan di Indonesia dan memberikan kode etik bagi pustakawanan Indonesia. Secara keseluruhan, pustakawan di Indonesia nampaknya sudah diakui sebagai sebuah profesi dan pustakawan diharapkan memegang teguh etika profesi. Meskipun ada sumber yang membahas tentang perbandingan etika kepustakawanan di Indonesia dengan negara lain, namun informasi mengenai topik ini tidak banyak tersedia.